Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu psikologi dakwah, mulai dari pengertian secara bahasa dan istilah serta penjelasan-penjelasan lainnya. Di sini saya sudah menyiapkan 3 soal nih yang saya siapkan. Yang pertama itu pengertian psikologi dakwah dan apa itu tujuan untuk mempelajarinya. Yang kedua, hubungan psikologi dakwah dengan ilmu sosiologi, ilmu komunikasi, ilmu psikologi agama. Yang ketiga, menjelaskan konsep manusia menurut teori psikologi dan menurut konsep Islam. Oke, langsung ke soal yang pertama ya teman-teman. Apa itu psikologi dakwah? Psikologi dakwah ini terdiri dari 2 kata, yaitu psikologi dan dakwah. Yang pertama psikologi, di mana psikologi ini dapat kita artikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala-gejala jiwa manusia. Sedangkan dakwah itu berasal dari kata dai yang berarti menyeru, mengajak, mendorong dalam hal kebaikan untuk menuju kebahagiaan diri yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya psikologi dakwah ini adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang merupakan gambaran dari kejiwaannya guna diarahkan kepada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita ke tujuan mempelajarinya nih teman-teman. Jadi salah satu tujuannya yaitu untuk membantu memberikan pandangan kepada para dai tentang pola dan tingkah laku mad'u dalam hal-hal yang memengaruhi tingkah laku tersebut yang berkaitan dengan aspek kejiwaan atau psikis, sehingga mempermudah para dai tersebut untuk mengajak mereka kepada apa yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Ya, lanjut ke soal kedua nih teman-teman. Hubungan psikologi dakwah dengan ilmu komunikasi. Jadi komunikasi ini merupakan interaksi timbal balik atau proses dari hubungan antar individu atau organisasi dalam menyampaikan informasi dengan lembaga-lembaga yang sudah saling mengerti, saling disetujui. Sehingganya di dalam komunikasi tersebut terkandung maksud bahwasannya hasil komunikasi adalah dihasilkannya pertukaran maksud dan adanya perolehan tanggapan yang tepat. Oke, ilmu komunikasi ini juga teman-teman memiliki perangkat teori tentang media komunikasi, pola-pola komunikasinya yang sesungguhnya dapat diadopsikan ke dalam ilmu dakwah. Ada dari kegiatan dakwah sendiri, yaitu komunikasi ini antara dai dan mad'u dan sebuah orang yang terlibat dalam kegiatan dakwah tersebut. Oke, selanjutnya hubungan psikologi dakwah dengan ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi ini apa sih teman-teman? Ilmu sosiologi ini kan merupakan ilmu persahabatan atau ilmu pertemanan. Selanjutnya yang ketiga yaitu hubungan psikologi dakwah dan ilmu sosial, di mana ilmu sosial ini merupakan ilmu kemasyarakatan. Bisa kita sebutlah dengan penyakit masyarakat. Hubungannya apa nih teman-teman? Dalam ruang lingkup pembahasan dalam proses kegiatan dakwah dan psikologi ini sama-sama mempunyai sasaran, yaitu manusia sebagai makhluk individu atau manusia sebagai makhluk sosial. Nah, disinilah adanya hubungan dan pengaruh, saling memengaruhi antara psikologi dan dakwah. Nah, antara psikologi dan dakwah ini mempunyai titik perhatian terhadap pengetahuan tentang tingkah laku manusia dalam hidupnya melalui latar belakang psikologi. Nah, yang terakhir hubungan psikologi dakwah dengan ilmu agama nih teman-teman, yaitu atau ilmu keyakinan. Jadi psikologi agama ini merupakan ilmu jiwa agama yang meneliti sejauh mana pengaruh keyakinan agama terhadap sikap dan tingkah laku orang, baik cara berpikir, bersikap, dan bereaksi. Tingkah laku orang itu kan baik dalam berpikir, bersikap, maupun bereaksi ini tidak dapat dipisahkan dengan keyakinan, karena keyakinan itulah yang masuk dalam konstruksi kepribadiannya. Asalnya soal ketiga nih teman-teman, bagaimana konsep manusia menurut psikologi? Oke, di sini ada 4, dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama psikoanalisis, di mana psikoanalisis ini merupakan manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Jadi
Jadi apabila kita menemui atau melihat seseorang yang tidak semangat atau tidak nurut dan lain sebagainya, bisa jadi kebutuhan dasar mereka belum atau tidak terpenuhi saat itu. Kemudian yang kedua, ada yang namanya kognitif. Kognitif ini manusia memiliki ilmu pengetahuan, memiliki pengalaman. Nah, jadi dikaitkan dengan psikologi, apabila ada orang yang sedang murung atau memilih menyendiri dibandingkan berkumpul sama teman-teman yang lain, bisa jadi dia saat itu sedang minder, teman-teman, sedang satu sisi dia memiliki teman-teman yang pengetahuannya lebih tinggi dari dia, dalam tanda kutip pintar, sedangkan dirinya sendiri merasa kurang pintar. Nah, itulah yang nama kognitif. Selanjutnya behavior, teman-teman, atau lingkungan. Jadi sikap perilaku orang tersebut dipengaruhi, salah satunya dipengaruhi dengan lingkungan. Biasanya orang yang tinggal di dataran tinggi itu lebih cenderung bersikap halus, sedangkan orang-orang yang tinggal di pesisir pantai itu cenderung lebih keras. Nah, yang terakhir humanistik. Jadi manusia itu adalah makhluk. Makhluk. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa memanusiakan manusia? Oke teman-teman, dalam pertemuan kali ini hanya itu yang dapat saya bahas. Apabila ada koreksi, kesalahan dalam pembahasan yang saya bawakan hari ini, silakan komen di kolom komentar, teman-teman. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencari ilmu. Jadi kita saling koreksi satu sama lain agar tidak terjadi suatu keliruan. Oke, cukup. Dan sekian, hanya itu yang dapat bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa cha cha chẳng